Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas example 7.6 yang ada di buku Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, karangan dari J.M. Smith. Eh, Soal aslinya ada di sebelah kanan. Ya, sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sebelah kiri, sebuah turbin steam dengan kapasitas 56.400 kilowatt atau dalam 56.400 kilojoule per sekon beroperasi dengan steam di kondisi inletnya 8.600 kilopascal, suhunya 500 derajat Celcius. Dan aliran keluaran yang kemudian masuk ke dalam kondensor itu tekanannya 10 kilopascal. Asumsikan efisiensi turbin nilainya 0,75. Maka tentukanlah bagaimana keadaan steam yang ada pada keluaran dari turbin dan juga laju alir massa steam yang keluar tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui apa saja yang sudah ada di soal ini. Yang paling pertama kita temukan diketahui adalah turbin steam. Kapasitas 56.400 kilowatt ini adalah kerja shaft work-nya ya, kerja rotornya atau WS itu 56.400 kilojoule per sekon. Tadi ada tekanan 1 P1 8.600, P2 10, T1 500 dan efisiensi. Tulis semua diketahui. Kemudian ditanyakan sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat kembali di buku sebelum ada example tersebut ada grafik gambar 7.4. Figure 7.4 ini akan menjadi patokan kita dalam menyelesaikan soal dari example 7.6 ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan titik pertama itu kita sudah ada P1, ini P1. Bentar, ya. Ini titik 1, ada P1 sudah ada, kemudian T1 kita sudah ada, di titik 2 kita ada P2. Ya. Nanti kita akan menghitung itu yang di dua aksen ini dan di dua. Fungsinya titik antara dua aksen dan dua ini untuk menghitung nanti ada entropi. Ini adalah diagram entalpi versus entropi HS, bukan diagram PV. Untuk jadi catatan kita semua. Oke, sebelum kita mulai menghitung, kita lihat kembali steam table ya, atau tabel steam yang ada di appendix E. Ini adalah tabel E2. Di tabel E2 ini untuk mencari kondisi entalpi. Ini kan kurva HS, grafik HS, berarti kita harus mencari entalpi di titik 1 dulu, di titik awal mula ini. Eh, Entalpi dan entropinya, carinya ada di mana? Ada di tabel E2. Ini tabel E2 bisa dilihat di sini. Untuk tabel E2, dari tabel E2, kalau kita perhatikan nilai entalpi pada suhu 500 derajat Celcius, tekanan 8.600. Untungnya ini sudah ada clear ya, exact nilainya. Jadi kita tidak perlu interpolasi lagi. Nah, di sini diperoleh nilai entalpi itu ada baris ketiga. Entalpi pada 500 adalah 3.391,6 dan entropi akan saya beri warna yang agak berbeda, warna biru. 6,6858. Ini akan kita tuliskan di sini. Ya, dari tabel superheated ya. Kenapa superheated? Karena input dari turbin itu adalah steam yang keluar dari boiler, biasanya berupa superheated steam yang sangat kering. Ada 8.600 kilopascal
dan 500 derajat Celcius. Diperoleh nilai entalpi dan entropi. Kita tuliskan saja di sini. H1 sama dengan S1 sama dengan. Kenapa H1? H1 itu adalah tanda untuk si titik awal ya. Inputnya, inletnya. 3391,6. Kemudian S1 6,6858. Untuk H itu satuannya kilojoule per kilogram. Sampai sini saya harap bisa dimengerti. Untuk itu saya akan hapus tabel E2. Nah, dari grafik ini kita sudah dapat nilai H dan S-nya. Kita lanjutkan. Tadi di soal dia bilang berekspansi karena dia masuk ke turbin, itu keluar dari turbin pasti tekanan turun, volume naik. Kalau dia berekspansi, kemudian terjadi ekspansi steam ya. Steam mengalami ekspansi ke outletnya, ke discharge, keluaran dari turbin, sampai tekanannya menjadi 10 kilopascal. Dan isentropik. Jadi catatan untuk kita, karena dia isentropik di sini, ya guys ya, karena dia di sini isentropik, maka S2 S aksen 2 sama dengan S1. Biar lebih mudah untuk dipahami, saya insert simbol saja. Equation sembarang untuk menulis apa tadi S2 aksen itu seperti ini. S S2 aksen sama dengan S1 ya. Sama dengan S1 sama dengan nilainya sama dengan nilai yang di atas. Oke, saya harap sampai sini ini masih sangat mudah untuk dipahami, dimengerti. Ketiin dulu biar lebih jelas. Kemudian pada 10 kilopascal ini kita akan buka tabel lagi, tabel steam table, tapi pada tabel untuk saturated steam ya. Karena pada S2 aksen sama dengan S1 ini dianulir merupakan sudah masuk ke steam basah. Untuk lebih jelasnya kita cek nilai entropi dan sebagainya pada 10 kilopascal, tekanan 10 kilopascal di saturated steam. Oke, nah dari
tabel saturated steam, kita lihat di sini. Pada tekanan 10 kilopascal ini untuk kolom tekanan. Sayang sekali tekanan 10 kilopascal tidak ada ya, jadi kita harus interpolasi. Kita harus interpolasi untuk tekanan 10 kilopascal itu berapa entropinya. Nah, entropi itu ada di 3 kolom paling kanan. Entropi berada pada 3 kolom paling kanan, di mana ada entropi untuk liquid. Ini adalah entropi liquid. Saya tandain. Kemudian evaporation dan entropi uap. Nah, karena tadi kita kembali lagi ya, di grafik ini ada entalpi dan entropi, maka kita juga harus melihat data untuk entalpinya. Entalpinya itu ada di 3 sebelahnya, sama ya, urutannya. Ini adalah entalpi saturated liquid. Ini entalpi untuk evaporation, ini entalpi untuk uap. Tetapi yang jadi masalah kita, dia tidak, ini pada tekanan ya, tekanan kilopascal. Tekanannya itu tidak ada yang saklek di 10 kilopascal. Maka kita harus melakukan interpolasi untuk nilai-nilai di sini. Bu, kenapa kita harus mencari entalpi? Bukannya kalau latihan yang di bab sebelumnya itu bab 6 entropi dulu, Bu. Oke, entropi, tetapi kita nanti akan membutuhkan juga entalpi. Maka kita catat dulu semuanya. Tetapi kita tidak bisa langsung mencatat. Kenapa? Karena di sini nilainya ada di antara. Ya, pada tekanan 9,582 dan 10,09. Sebelum itu kita lihat, tadi isentropi S2 aksen sama dengan S1 pada 6,6858. Kita lihat di sini, nilai 6,6858 itu lebih rendah dari entropi uap. Di mana di sini entropi uapnya berada di 8, lebih ya. Maka benar tadi hipotesis awal bahwa steam yang keluar dari turbin, maaf warna merah nanti akan saya revisi, adalah steam basah. Saya harap sampai sini dipahami. Kita akan lanjutkan untuk interpolasi masing-masing titiknya. Silakan disiapkan dahulu ya. Oke, karena tadi ribet banget ya itunya tabelnya, jadi saya sederhanakan seperti ini. Sudah saya copy, sudah saya pindahkan buat tabel HL, HV, SL, SV untuk tekanan di antara 10. Karena kita maunya yang 10 kan ya, 10 kilopascal ini. Maka di sini kita harus cari satu-satu dengan menggunakan rumus interpolasi yang tingkat 1 yang sederhana. Saya copy ini rumusnya sebelah kanan. Saya gedein ya. Kita akan mencari berapa SL, SV, HV, HL. Kita mulai dulu yang paling kanan SV. SV berapa dengan menggunakan persamaan di samping ini. Sama dengan X2 min X. X2 min X dibagi X2 min X1 dikurung dikali dengan M1. Ditambah X min X1 dibagi X2
Dikali. Oke, kita ambil 4 angka di belakang. Sama ya, untuk yang SL, HV, dan HL menggunakan rumus ini. Untuk memudahkan, karena saya menggunakan Excel, ini akan kita copy ke samping, biar memudahkan. Yang tadi kita kasih dolar dulu untuk nilai-nilai yang tidak berubah. Yaitu nilai XX-nya itu semuanya kita kasih nilai. Tambahin selipan dolar. Nah, ini tinggal kita kopikan saja ke samping. Oh, tidak bisa. Yang salah. Ternyata salah ya guys ya. Kalau dia geser ke bawah bisa, kalau dia ke samping salah ternyata. Oke, my mistake. Kalau begitu, kita ganti B, B. Oke. Di, di. Nggak bisa. Ganti dulu deh. Ganti dulu. Oke, kita dapatkan nilai untuk 10 kilopascal. Untuk memudahkan akan saya bold dan diperbesar sedikit nilainya supaya nanti mudah mencari. Rumus interpolasi akan saya hapus ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai-nilainya. Kita catat semua. Kemudian dengan menggunakan persamaan di bab 6, 696. Kemarin waktu di contoh soal 69, example 6.9, kita menggunakan persamaan 6.96a. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan yang lebih disederhanakan lagi, yaitu 696b. Apa itu persamaan 696b? Kita buka. Persamaan 696b itu samaannya saya tulis saja, insert question M sama dengan M L ditambah XV XV X ini fraksi ya, fraksi untuk vapor uap dikalikan dengan delta M. Nah, delta. Nah, yang rapid dikalikan delta M. Nah, ini persamaannya. Persamaan ini akan kita pakai kasih warna.
akan sering dipakai di perhitungan-perhitungan selanjutnya pada example 7.6 ini. Nanti ketika mau mencari misal entalpi jadi H, entropi jadi S, begitu ya. Nah, di sini ada delta M LV. Delta M LV ini maksudnya adalah selisih dari delta MV dikurang MV dikurang ML. Sekarang kita menghitung untuk 10 kilopascal yang pertama entropi. Kita gantikan dulu. Ganti M menjadi S. Sehingga tinggal copy. Perlu pakai ini ganti jadi S, ini jadi S, ini jadi S, ini dikasih kurang. SP dikurang SL. SP dikurang. Nah, di sini S yang ada di sini ini bukan S biasa, tetapi maaf. Dia adalah S aksen 2. Apa itu S aksen 2? Tadi sudah ada di grafik ya, guys ya. S aksen S aksen 2 itu yang seharusnya, tetapi ternyata karena ada energi yang terbuang, yang tidak terpakai, dan terbuang ke lingkungan, maka ada entropi nantinya. Berarti S aksen 2. Nah, di sini XV itu akan kita rubah menjadi S aksen 2 yang ada di sini. Dua aksen ini ya, pada titik ini. Jadi kita rubah rumus ini menjadi seperti ini. X aksen. Saya harap sampai sini bisa dipahami. Nah, rumus 696D-nya berubah menjadi seperti ini. Kita lanjutkan menghitungnya. Yang ada di sini itu masih S aksen 2 tadi ada 6,6858, SL sudah ada, SV ada, yang tidak ada S2X aksen 2. Maka kita akan dari sini kita bisa menghitung nilai X aksen 2. Saya akan copy. Maaf. Silahkan di sini. S aksen 2 sama dengan apa? S aksen 2 sama dengan, bentar ya, S2 aksen dikurang SL dibagi dengan ini. Ini harusnya dalam bentuk seperti ini. Ini ya, kira-kira, bukan kira-kira lagi, emang seperti ini rumusannya S2 aksen min SL dibagi. Nah, kemudian kita mencari X2 aksen
Kenapa saya selalu mewanti-wanti kalian turunkan rumusnya supaya nanti ketika kalian mengerjakan sendiri kalian tuh paham mengapa jadi begini, mengapa mengapa nilainya berubah-berubah gitu ya. Angka-angkanya dapat dari mana kalau kalian turunkan sendiri rumusnya jadinya lebih sebenarnya termodinamika itu mengasihkan. Asal kalian kuat matematika. Nah, kita tinggal hitung saja nilai X aksen 2-nya. Sama dengan S2 aksen tadi ada. Yang mana S2 aksen? Ini. Ya. Dikurang SL. Mana SL? Sudah kita interpolasi barusan. Dibagi SV. Ini. Dikurang SL. Tutup kurung. Nah, di sini kita dapat nilai S aksen 2-nya 0,8047. Kalau terlihat seperti ini, berarti hipotesis kita kalau steamnya yang keluar itu berupa steam basah, sudah jelas karena cuma 0,8 uap. Ya. Nah, dari sini kita tuliskan nilai fraksi uap steam yang ada di titik 2 aksen sebesar 0,8047 mengindikasikan steam basah. Nah, ini baru S aksen 2. Kita akan menghitung juga H aksen 2-nya dengan menggunakan persamaan yang sama. Jadi, kita lanjutkan supaya lebih nggak jauh ya. Saya akan copy ke samping ya, ke samping kanan sini ya, biar mudah hitungnya. Ini kayaknya nggak perlu deh. Rumusnya sama, kita akan mengganti M dengan H. Sehingga semua S-nya ganti H. Nah, di sini HL ada, X2 aksen sudah kita dapatkan, HV ada, HL-nya ada lagi, berarti kita akan menghitung X2 aksen. Langsung, maaf, H2 aksen, maaf. Ya, kita langsung mencari H2 aksennya. H2 aksennya sama dengan HL ditambah X aksen 2 dikalikan selisih dari entalpi uap dikurang dengan entalpi cair atau liquid. Sini kita dapatkan nilainya kilojoule per kilogram. Joule jangan salah, joule itu huruf besar. Dapat kita H aksen 2. Nah, setelah kita dapat nilai H aksen 2, kita dapat menghitung delta HS. Delta HS itu adalah, bentar, insert, karena menggunakan Excel jadi lebih ribet ya. Kalau nulis manual ini jadi cepat, tetapi nanti perhitungannya jadi lambat. Salah lagi. Bentar. Insert dulu.
Terus delta HS. Delta bentuk. Kita masukkan deltanya di sini. Delta H di sini. Delta HS. Delta HS itu sama dengan delta HS sama dengan H2 aksen dikurang H1. Ya, lagi males ngetik ulang, jadi saya copy saja. Dikurang, karena delta itu adalah selisih Nah, di sini kita hitung selisihnya antara H2 dikurang H2 aksen dikurang HL. HL-nya HL, maaf bukan HL tetapi H1 yang sudah kita dapat dari nilai tabel I2. Kita dapat nilainya minus kilojoule per kilogram. Oke, kita lanjutkan. Dengan persamaan ini kita baru mendapatkan perubahan entalpi pada entropi tertentu karena dia isentropik. Selanjutnya kita mau lihat perubahan entalpi total atau delta H totalnya dengan menggunakan persamaan yang ada di bab 7. Persamaan 7.16 yang berkaitan juga dengan efisiensi ya. Delta H sama dengan insert lagi. Insert equation. Dengan efisiensi. Ini simbol efisiensi. Kalau ketemu. Efisiensi dikali dengan delta HS. Efisiensi tadi sudah diketahui di awal dari soal ya, yaitu 0,75. Jadi kita bisa langsung menghitung delta HS kita sudah kita peroleh min 1274. Langsung saja kita kalikan 0,75 tadi ada di bagian diketahui. Ini kita kali dengan nilai delta HS yang sudah kita dapat. Nah, di sini didapat nilai delta H-nya adalah minus 955,703. Dari delta H, kita bisa mendapatkan nilai H2 atau nilai entalpi di titik 2. Di titik 2 ini. Dari tadi kita masih pada 2 aksen, sekarang kita pindah ke titik 2 yang realnya ya.
Jadi kita mendapatkan nilai rumus ini akan saya copy saja. Delta H sama dengan H2 dikurang H1. Delta H sama, maaf. Delta sama dengan H2 dikurang H1. Bisa mendapatkan H2 sama dengan delta H ditambah H1 sama dengan delta H dikurang H1 tadi sudah ada, didapat minus 4.347 per kilogram untuk H2-nya. Nah, selesai di sini kita belum selesai nih. Pertanyaan yang A tadi kan mau dicari bagaimana keadaan steam yang keluar dari turbin. Jadi ini baru entalpinya, kita cari entropi yang keluar dari turbinnya. Jadi S2-nya. S2-nya bagaimana? Masih dengan menggunakan persamaan basic 696B ini, kita ganti menjadi S. Ya, saya akan copy untuk menghitung S2 ini semua dengan huruf S. Ini untungnya kita tadi sudah menginterpolasi dari tabel E1 untuk semua kondisi entalpi maupun entropi liquid dan uap pada tekanan 10 kilopascal. Jadi di sini kita akan mudah untuk mendapatkan nilainya. Di sini maaf, ini bukan S2 aksen. Jadi di sini juga dia hanya X2 saja. Sebentar ya. Untuk menghitung entropi S2 kita butuh nilai X2 guys. Dari tadi kita baru mendapatkan X aksen 2. My mistake, kita harus menghitung dulu untuk nilai X2-nya. Kita menggunakan data yang sudah ada antara nilai-nilai di H2 ini ya. H2, H2L, X2, H2V, dan H2L-nya. Jadi masih menggunakan persamaan 696B tetap. Kita mencari nilai fraksi uap di keluaran turbin atau X2. Rumusnya mirip dengan rumus ini, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi dia pakai kalau tadi dia menggunakan persamaannya pakai
aksen-aksen, sekarang kita langsung bold aja. Menggunakan langsung entalpi di titik poin keluaran discharge yang realnya. Di sini adalah H2L. Nah, kita mencari nilai X2 ya. Dari sini persamaannya sudah diganti. Sekarang X2 sama dengan hampir mirip dengan X aksen 2. Jadinya bersama. Oke, dari H2 sama dengan H2L kali ditambah X2 kali H2V dikurang H2L. Kita cari X2. X2 sama dengan ini. H2 min H2L dibagi H2V dikurang H2L. Kita tinggal hitung saja X2-nya berapa. Dengan selisih dari nilai H2 dengan H2L. H2L tadi. H2L dibagi dengan H2V. H2V. H2V itu ini dikurang H2L. Nah, dapat ya nilai X2. Salah ini. Nah, di sini saya mendapat nilai X2-nya itu minus 1,89,681. Ini salah ya. Kenapa? Karena nilai fraksi itu pasti nilainya tidak pernah minus antara 0 sampai dengan 1. Ternyata setelah dilihat-lihat kembali ada salah perhitungan. Di sini H2 sama dengan delta H plus H1. Tetapi di Excel saya menghitungnya bukan delta H plus H1, tetapi delta H dikurang H1. Jadi salah saya di sini ketika mencari nilai H2. Oke, dapat. Ini obat ngantuk, jadinya H2-nya benar 2435897 sama dengan yang ada di buku. Kalau di buku 2436. Oke, ini kalau dibulatkan jadi 2436 juga. X2 kita dapat nilainya 0,9378. Nah, dengan nilai X2 ini kita bisa menghitung entropinya. Kita dapat mencari nilai entropi. Baru menggunakan persamaan lagi-lagi 696B ini dengan nilai X2 yang sudah kita dapatkan. Kita edit semua K ganti dengan S. Sehingga S2 sama dengan dapat kita cari S2L itu ambil di sini nilainya ditambah X2. Untuk pelajaran juga buat kalian hati-hati dalam menghitung. Tadi saya sempat ceroboh jadinya nilainya error, tidak sesuai. Ketika kalian menemukan nilai yang tidak sesuai, stop dulu berhitung, kalian cek ke belakang di mana salahnya. Tadi saya sendiri dapat ternyata ketika mencari H2 itu saya minus. Saya kurangkan padahal harusnya dijumlahkan. Oke, kita enter. Dapat nilai S2-nya 7,6845. Kalau di buku diperoleh nilai S2-nya 7,6846. Tidak begitu jauh berbeda, ya hanya selisih 0,0001.
Kita peroleh di sini nilai S2. Jangan lupa masukkan satuannya kilojoule per kilogram Kelvin untuk S2. Nah, ini kita sudah dapat semua kondisi dari steam yang keluar pada turbin ya, yang keluar, aliran yang keluar dari turbin. Kita bisa bandingkan nilai S2 ini dengan nilai S1. S1-nya tadi diperoleh 6,6858. Nah, di sini ada selisih entropi yang cukup besar. Kalau misalnya tadi untuk mencari S aksen 2 itu kita anggap isentropik, ini kondisi ideal, kenyataannya dia tidak isentropik ya. Selesai kita untuk kondisi keadaan akhir atau keluaran steam. Untuk menandainya yang mana saja, entropi yang keluar diberi warna, mungkin kalian mau warna, terserah, saya kasih pink saja punya saya. Apa ini? Entalpi steam yang keluar. Kemudian fraksi uap steamnya. Jadi selisih dari 1 dikurang 0,9378 itu adalah liquidnya atau air yang dalam fase cair. Kita lanjutkan menghitung laju alir massa steam yang keluar bagian B. Ya, ini bagian yang A. Laju alir massa dihitung dengan persamaan 7.13. Nah, 7.13 insert equation again and again. Kita tulis. Ingat ya, ini ada di pelajaran neraca massa. Untuk menghitung laju alir, ketika diberikan dot di atasnya, itu berarti dia adalah persatuan waktu. Berarti dia adalah laju atau rate atau kecepatan. Sama dengan M dot. M dot dikalikan dengan delta H. Ini dengan persamaan 7.13 kita bisa menghitung si M dotnya. Ini kenapa WS-nya jalan-jalan? Nah, M dot sama dengan WS sama dengan M dot sama dengan WS per delta H. WS di sini adalah kerja shaft work-nya ya, kerja rotor. Sudah diketahui 56.400. Kita bagi dengan delta H tadi sudah didapat. Di sini kita dapat nilainya
minus 59,01412. Nah, karena dia berupa laju alir massa, maka nilai minusnya tidak ada ya. Jadi ini kita anggap nilai mutlak. Jadi kita peroleh laju alir massanya adalah 59,014. Oh, salah. My mistake. WS di sini nilainya harus kerja. Di sini yang diperoleh kerja rotor ini 56.400. Ini adalah kapasitasnya. Kapasitas berarti bukan kerjanya. Kapasitas dia menghasilkan kerja. Ketika dia melakukan kerja harusnya di sini minus ya guys. Jadi ketika dia minus maka dia dapat hasilnya adalah negatif. Seperti ini. Positif. Nah, di sini didapat 59,014 kilogram per skon satuannya. Oke, sama dengan yang ada di buku. Jangan lupa diwarnain. Apakah hasil final dari jawaban kita? Selesai untuk perhitungan pada contoh example 7.6. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.